Ya, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur pada sore hari ini bahwa Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk boleh beribadah bersama-sama. Ya, saya berharap kita semua, baik yang di sini maupun yang ada di rumah juga boleh sehat-sehat dan kita semua dalam perlindungan Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita boleh melalui waktu-waktu ini, boleh sampai di hari ini karena Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Tuhan yang memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita sampai dengan hari ini. Nah, hari ini kita akan bersama-sama beribadah, ibadah tengah minggu, dan mari saya mengajak kita bersama-sama mengangkat satu pujian, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini bersama-sama dengan kesungguhan hati kita. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Katakan, ku pandang wajah-Mu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. katakan Kaulah harapan. Harapan dalam hidupku. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami sekali lagi datang mengucap syukur kepadamu pada saat ini karena kebaikan-kebaikan-Mu yang senantiasa kami rasakan di dalam hidup kami ya Tuhan. Meskipun kami mungkin melalui hari-hari yang tidak mudah, kekhawatiran, kecemasan, tetapi kami tetap bersyukur bahwa di dalam semua kondisi itu Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan hadir menopang dan menguatkan kami sampai dengan hari ini ya Tuhan. Kami juga bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah bersama-sama. Meskipun ya Tuhan kami tidak bertemu secara langsung, tetapi Tuhan boleh memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah Tuhan. Dan kami rindu lewat ibadah ini Tuhan kami boleh bersama-sama berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Tuhan boleh menyapa kami, baik yang ada di sini maupun saudara-saudara kami jemaat-Mu yang ada di rumah ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami boleh terus
tetap menghormati Tuhan, meskipun ya Tuhan kami lewat ibadah online pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Ya Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Allah kita adalah Allah yang setia, dan di dalam kesetiaannya Ia mau mati menebus saya dan saudara. Sebab itu mari kita sama-sama memuji Dia dengan mengangkat satu pujian Allah yang setia. Katakan, Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Saya mengajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita sama-sama menaikkan pujian pribadi yang mengenal hatiku.
untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Katakan sekali lagi, seperti sayang haus rindu air dan sungai. Sayang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu, bagaimana kesan menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan dalamku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Hanya Engkau, Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Silakan duduk kembali. Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita membaca dan kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita sekali lagi tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan sore ini kami semuanya bisa berdoa, dan kami mohon agar Tuhan menolong kami mengerti firman-Mu. Penuhi kami dengan firman Tuhan agar kami bisa kemudian menjadi pelaku firman yang taat dan setia, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan waktu kami dari awal kami mendengar firman sampai pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan pakai hamba-Mu ini agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semuanya sudah berdoa. Amin. Matius 16 ayat 24 demikian bunyi firman. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Saudara, di dalam perjalanan seorang Kristen mengikuti Tuhan, ada saja motivasi-motivasi mereka. Kalau kita mencoba melihat kilas balik masa awal murid Yesus di dalam Markus 9 ayat 33 sampai 37, mereka bertengkar siapa yang terbesar di antara mereka. Bisa dikatakan motivasi mereka di dalam mengikuti Yesus bukan melayani, tetapi justru dilayani. Sehingga mereka berkata, siapa di antara kita yang terbesar? Di dalam catatan refleksi teman saya, ia bertanya, mengapa orang beribadah?
Ada bermacam-macam motivasi, saudara. Ada orang yang mendekatkan diri pada Tuhan supaya mendapatkan keuntungan yang besar. Ada orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan supaya tidak dihukum, diasap, Bapak Ibu Saudara. Ada orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan supaya karirnya menanjak, hidupnya cemerlang, jauh dari sakit dan penyakit. Bapak Ibu Saudara, banyak sekali motivasi-motivasi yang keliru di dalam mengikuti Tuhan. Menarik sekali seorang penginjil terkenal yang bernama Hudson Taylor. Dia pernah menulis, di zaman kekristenan yang serba santai ini, bukankah kemudian kita perlu kembali mengintrospeksi diri kita? Bahwa sebenarnya di dalam mengikuti Tuhan ada harga yang harus saya dan saudara bayar. Dan di dalam teks kita di sini dikatakan harga itu adalah pertama menyangkal diri, kedua memikul salibmu, yang ketiga barulah kita mengikuti Dia. Yang pertama menyangkal diri, tidak lagi memikirkan kepentingan diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau selama ini fokus hidup kita adalah kita dan kita dan kita, fokus hidup itu harus kemudian diubah kepada Tuhan. Bahwa saya melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan, dan ini tidak mudah. Yang berarti kita harus mengalahkan diri kita sendiri. Paulus mengatakan selama kita hidup di dalam daging, keinginan daging itu begitu kuat. Tetapi ketika Tuhan membebaskan kita dari dosa-dosa kita, maka harusnya kepentingan sesama menjadi kepentingan kita. Melayani Tuhan dan memperhatikan sesama. Kita belajar mendisiplin rohani kita belajar berjuang untuk bagaimana mengutamakan firman Tuhan daripada mengutamakan hawa nafsu, pikiran kita, keinginan kita. Paulus mengatakan, bukan apa yang aku ingini aku lakukan, tetapi apa yang Tuhan inginkan, itu yang aku lakukan. Yang kedua, memikul salib. Salib bermakna kehilangan segala-galanya yang kita miliki. Ketika Yesus memikul salibnya, Bapak Ibu Saudara, dia itu sampai di Golgota di situ. Lalu kemudian disalibkan di sana tanpa status dan tanpa jabatan. Kita melihat sungguh-sungguh sebuah kerendahan hati di situ. Penyalipan adalah bentuk hukuman terburuk yang bisa dijatuhkan. Tetapi sekaligus salib itu tanda ketaatan, tanda perjalanan, tanda sebuah perjuangan, tetapi lebih lagi tanda sebuah kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara, menyalibkan daging, memikul salib, berarti tidak lagi mengatakan aku tetapi Tuhan. Memikul salib itu berarti kita bertahan di dalam segala cemoohan dan kritikan orang, hinaan orang lain. Kita tidak marah. Walaupun kita marah, kita cepat-cepat kemudian bisa mengontrol, mengendalikan emosi kita dengan baik. Dan kita tetap berjalan di jalan Tuhan. Orang yang memikul salib tidak lagi juga memikirkan dirinya, tetapi memikirkan yang terbaik untuk melakukan firman Tuhan. Dan yang ketiga, mengikut aku. Mengikut aku di dalam bahasa Yunaninya dipakai kata apis, yang artinya di belakang. Jadi kita bukan di depan Tuhan, tetapi kita di belakang Tuhan. Jadi pandangan kita yang ada di belakang Tuhan adalah melihat langkah-langkah kaki Tuhan. Atau kita melihat apa yang Tuhan inginkan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita tidak tawar-menawar dengan Tuhan, tetapi kita katakan ya terhadap segala firman Tuhan. Kita tidak punya 1000 alasan untuk tidak melakukan firman Tuhan, tetapi kita punya ribuan alasan untuk mengatakan ya, aku mau taat kepada Engkau Tuhan. Artinya mengikut Tuhan adalah selalu berdiam diri mendengarkan apa yang Tuhan ingin katakan kepada saya, supaya kita beroleh yang terbaik di dalam kemuliaan Tuhan. Suatu hari Bapak Ibu Saudara, ada satu juragan yang sangat kaya. Dia punya 1 jam tangan emas. Dan dia akan memberikan jam tangan emas itu kepada salah seorang anaknya yang bisa mencari jam tangan emas itu di dalam tumpukan jerami. Maka dia membuat sayembara untuk ketiga anaknya. Anak yang tertua, anak yang kedua, dan anak yang bungsu. Suatu waktu dia memanggil ketiga anaknya itu dan mengatakan, anakku, jam tangan ini akan papa taruh di dalam tumpukan jerami. Jerami yang begitu besar. Tetapi anakku yang terkasih, kalian harus mencari di mana jam tangan ini berada. Karena tidak mungkin engkau bisa mendapatkan di tumpukan jerami yang begitu besar, satu gudang jerami itu. Bapak Ibu Saudara, akhirnya sang ayah ini menaruh jam tangan itu pada satu lokasi di jerami itu. Anak yang sulung masuk di gudang itu membawa tongkat sambil menyanyi-nyanyi, Bapak Ibu Saudara, dan dia
mengorek-orek jerami itu, mencari jam tangan itu sampai dia kelelahan dan dia keluar dari gudang itu mengatakan, "Pa, saya tidak bisa." Anak yang kedua masuk dengan sedikit kesal. Kenapa? Karena dia menganggap sayembara ini tidak masuk akal. Siapa yang bisa mencari jam tangan kecil di dalam tumpukan jerami yang begitu besar satu gudang itu? Lalu kemudian dengan kesal dia mencari, dia mengorek, dan dia melakukan apa yang bisa dia lakukan untuk mencari jam tangan itu. Tapi dia keluar dari gudang itu dan mengatakan, "Saya tidak mendapatkannya, Pak." Lalu kemudian anak yang ketiga masuk di dalam gudang itu. Lalu kemudian dia tidak mengorek-orek jerami itu, dia berdiam di depan jerami-jerami itu, lalu dia tenang. Itu dan mengatakan, "Papa, saya mendapatkan jam tangan emas punya Papa ini." Lalu papanya mengatakan, "Bagaimana kamu bisa mendapatkannya, Nak? Dengan waktu yang sangat singkat itu." Lalu anak ini mengatakan, "Saya tidak mengorek-orek jerami itu lebih dulu. Saya diam dan saya mencoba tenang, setenang mungkin. Dan saya mendengarkan detik-detik jam itu dan saya tahu di mana letak jam Papa." Bapak Ibu Saudara, bukankah mengikuti Yesus itu kita juga harus tenang mendengarkan apa sih yang Tuhan ingin katakan kepada saya? Di dalam saat teduh kita, di dalam pembacaan firman kita, belajar mendengarkan PA, belajar mendengarkan ibadah minggu, persekutuan-persekutuan, biarkan firman itu menyatu di dalam hati kita. Karena firman itu selalu berbicara tentang hal-hal yang baik. Bicara tentang bagaimana kita menyangkal diri, bagaimana kita memikul salib, bagaimana kita peduli terhadap sesama. Dan kalau itu masuk di dalam hati kita, maka kita bisa mengikuti Tuhan. 3 hal tadi, Bapak Ibu Saudara, tentu bukan hal yang mudah kita lakukan. Namun juga bukan hal yang tidak bisa kita lakukan. 3 hal tersebut juga bukan pilihan untuk kita lakukan. Tetapi itu adalah keharusan untuk kita lakukan sebagai murid-murid Tuhan. Sanggupkah saudara dan saya? Tidak seorang pun yang yakin Daud akan mengalahkan Goliat. Orang Israel dan Saul memiliki banyak sekali alasan untuk tidak melawan Goliat. Tetapi bagi Daud tidak. Karena bagi Daud, pengikut Kristus harus punya iman yang melihat bahwa Tuhan menjadikan sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan memampukan, apakah yang tidak mungkin? Murid Kristus harus mati menanggalkan jalan hidupnya. Murid Kristus harus meletakkan segala sesuatu di dalam hidupnya ini untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ada lagu yang pada saat ini kita nyanyikan bersama-sama. Seperti yang kau ingini. Mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Lagu ini mengajarkan kita bahwa kita telah mati bagi dunia, tinggalkan jalan fana, meletakkan hidup dalam tangan Tuhan, menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Itulah arti menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Tuhan. Saudara, Tuhan memberkati setiap kita dan saya mengajak kita kembali untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Kami diingatkan kembali bahwa sebagai pengikut Kristus kami harus menyalibkan diri kami harus memikul salib kami harus menyangkal diri, dan kami mengikuti Engkau, mengikuti teladan Tuhan yang penuh kasih, yang penuh cinta terhadap sesama semesta ini. Dan kami terus berdoa Tuhan, biarlah firman yang kami dengarkan mampu kami lakukan di dalam hidup ini, dan kami mengandalkan akan Engkau. Kami juga berdoa Tuhan, bagi setiap kami yang mendengarkan di rumah, kiranya anugerah Tuhan, pimpinan Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi kami semuanya, sehingga kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang menikmati keluarga kami, yang menikmati di mana kami berada, dan bisa mengaplikasikan firman ini di luar rumah kami bahkan, sehingga dunia
dunia ini bisa tahu bahwa kami adalah murid-murid Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan bangsa kami serahkan negara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Dari pemerintahan pusat sampai daerah, biarlah Tuhan yang berkarya melalui pekerjaan mereka, sehingga tugas mereka sungguh berguna, berfungsi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus memberkati.